Salam sejahtera bagi kita semua anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar turunan fungsi aljabar untuk anak kelas 11 IPS, khusus hanya untuk aljabar. Nah, coba diperhatikan turunan fungsi Y sama dengan Fx terhadap X didefinisikan yaitu nilai limit untuk H mendekati 0, di mana H itu adalah sangat kecil sekali, dimasukkan di dalam fungsi X tambah H dan dikurang dengan fungsi sebelum dimasukkan H, maka dibagi dengan H. Itulah yang dimaksud dengan turunan fungsi Y sama dengan Fx ini. Dan notasi hasil turunan fungsi Y, itu notasi hasilnya, bisa dibuat dengan notasi Y aksen atau Y aksen ini, atau F aksen X, atau dy per dx, atau dfx per dx. Jadi ini tergantung kebutuhan pada soal ketika kita memproses, makanya yang mana yang cocok kan gitu. Nah, sehingga Y aksen itu kan turunan dari fungsi X ya kan. Y aksen itu sama dengan F aksen X, dan boleh juga disebut dy per dx, boleh juga disebutkan dfx per dx, itu turunan ya. Itulah limit H mendekati 0, Fx tambah H kurang Fx per H. Nah, coba lihat, misalkan nomor 1, Fx sama dengan Ax. Ini Fx ya, maka untuk menemukan turunan pertama atau Y aksen atau F aksen X, maka kita harus memasukkan H di sini ditambah dengan H, di mana H itu mendekati 0 ya, hampir 0, mendekati 0. Maka Fx tambah H itu otomatis secara fungsi adalah AX, ini X ya, berarti ini otomatis A ini sebagai yang masuk ke dalam fungsi ya kan, X tambah H. Sehingga F aksen X dipakailah limit Fx tambah H kurang Fx per H. Inilah definisi limit tadi ya. Berarti limit ini Fx tambah H apa tadi? A kali X tambah H dikurang Fx-nya apa? Yaitu AX per H. Nah, ini ditarik A-nya, maka tinggallah apa? HX kurang AX, habis. Tinggallah A kali H, ini dia. Per H. Dicoret H-nya, maka limitnya adalah menghasilkan sebesar A ini, sorry ya, ini 0, ini bukan X, 0. Berarti limit untuk fungsi Fx itu tadi sama dengan Ax adalah sebesar A. Jadi turunan pertamanya adalah A. Nah, jika Fx sama dengan Ax, maka F aksen X sama dengan A. Itu yang kita temukan yang pertama. Jadi kita lihat, karena turunan itu artinya menurunkan pangkat. Dari sini Fx A pangkat A kali X pangkat 1, diturunkan pangkatnya jadi habis, tinggal koefisiennya. Nah, secara proses inilah dia kan gitu. Nah, yang kedua, Fx Ax kuadrat, maka Fx tambah H seperti yang tadi juga itu sama dengan A, ini kan X Ax kuadrat, berarti ini X tambah H Ax tambah H kuadrat. Oke. Nah, kita lihat F aksen X berarti sama kayak yang tadi definisinya ini. Maka Fx tambah kurang Fx per H berarti A kali X tambah H kuadrat dikurang Ax kuadrat. Jadi yang dikurang kan ini kurang ini per H gitu ya. Lalu sesudah itu ini dibuka kurungnya, AX kuadrat, bisa? Ini dia. Nah, ini kalau dibuka kan ada 2HX ya. 2 kali kiri kali kanan berarti 2 kali X kali H, atau 2 kali H kali X dikali A. Inilah dia. A kali 2HX. Lalu ini dipangkat 2 kan H kuadrat dikali A, AH kuadrat. Ini dari sonongnya udah ada kurang AX kuadrat, dicoret. Maka tersisalah dia A. Oke. H ditarik karena di sini ada A, ada H di sini juga ya kan. Berarti diambil AH. Oke, buka kurung, tinggallah 2X tambah H sebiji satu aja ya, baru per H. Nah, H dicoret, maka hasil limit itu adalah A kali 2X tambah H. Masukkanlah H sama dengan 0, maka diperolehlah kalau 2AX ini tambah 2A tambah AH, kalau digantikan 0 di X-nya itu nanti berarti ini H-nya kan hilang. A kali 0 ya kan. Tinggallah 2AX. Jadi dapatlah kita ambil hasil, yaitu jika Fx sama dengan Ax kuadrat, maka turunan pertama fungsi X tersebut adalah 2AX. Yaitu yang kedua. Lalu yang ketiga, dengan cara yang sama diproses,
Ya, nah waktu memproses X tambah H pangkat 3 ini kita menggunakan segitiga Pascal, yaitu 1, 3, 3, 1. Di mana pangkat X-nya turun dari 3, 2, 1, tidak ada atau 0. Pangkat Y-nya dari tidak ada naik menjadi 1 pangkatnya, lalu 2 pangkatnya, 3 pangkatnya. Itulah namanya segitiga Pascal dengan koefisien 1, 3, 3, 1. Nah, dari sini kita lihat F aksen X-nya berarti A kali ini tadi ya. X kuadrat 3X kuadrat H tambah 3XH kuadrat tambah H pangkat 3 dikurang AX kuadrat. Karena tadi apa ceritanya? Karena mau dikurang dengan Fx-nya itu kan. Dicoret habis, maka tinggallah A kali 3X kuadrat H tambah 3. Lalu H-nya ditarik lagi gitu ya. Tarik lagi, hilang H-nya. Tinggal 3X kuadrat aja. Tarik lagi H-nya. Tinggal H saja. Ditarik lagi H dari tinggal H kuadrat. Maka A itulah dapatnya tadi A H X H ini dicoret, A tinggal inilah dia A tinggal berapa ini X pangkat 3, ini dia tinggalnya 3 ya, masukkan berapa nih, ini 3 kali A kali X kuadrat, itulah dia. Jadi setelah dimasukkan 0 hanya habis ini tinggallah A kali 3AX kuadrat ya, 3 kali AX kuadrat. Nah, jadi itulah dia, apabila fx sama dengan ax pangkat 3, maka turunan pertama fungsi x adalah 3ax kuadrat, yaitu yang ketiga. Nah, coba dipandang-pandang dulu antara yang pertama sampai 2 dan 3 ini. Ada satu keistimewaan letaknya atau polanya. Lihat, kalau ax pangkat 1, ya kan, itu dapatnya a, berarti hilang x-nya. Lalu kalau pangkat 2 ini, pangkatnya ini turun jadi pangkat 1 ini dia. Ini pindah ke belakang, ya kan? Berarti 2A, X-nya turun 1. Coba kita cek lagi, ini lagi pindah ke belakang 3A ini. X-nya kurang 1 pangkatnya. Jadi dapat diambil kesimpulan kan dari 1, 2, 3 diperoleh rumus dasar turunan pertama, yaitu apabila fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x ini n-nya turun menjadi n kali a, pangkatnya berkurang 1, yang namanya turunan ya kan. Inilah rumus umum dan rumus dasar turunan pertama. Nanti dikembangkan semua ini awal-awalnya, mula-mulanya. Nah, kita lihat contoh yang ini. Jika fx sama dengan 3x pangkat 5, maka f aksen x adalah, seperti saya bilang tadi, 5 kali 3, ini dia. Lalu pangkatnya turun 1 kurang 1, berarti 5 kali 3, 15, x pangkat 4. Demikian seterusnya, 3x pangkat min 2, berarti min 2-nya pindah ke belakang, kali 3x pangkatnya dikurang 1, min 2 min 1, berarti min 6x pangkat min 3. Nah, fx sama dengan 3 akar x pangkat 5. Ini belum bisa kita turunkan karena dia belum berbentuk a kali xn. Berarti ini harus dirubah. 3 sudah ada, ini tinggal kita cari. X itu 5/2, berarti A-nya 3, X, N-nya 5/2. Nah, kalau turunan pertama ini pindah ke belakang ini kan. 5/2 kali 3, X-nya pangkatnya dikurangi 1. Maka tinggallah ini dikali 15/2. Ya, X pangkat 3/2 karena 5/2 kurang 1 pangkatnya adalah 3/2. Sehingga diperoleh 15/2. Nah, X pangkat 3/2 sama dengan X akar X. Kan gitu, ini akar pangkat 2 ya. Nah, sekarang yang D, fx-nya sama dengan A. Nah, kalau ax pangkat 0, kalau kita ikuti pola yang tadi berarti 0 kali A, ini dia. X pangkat 0 kurang 1. 0 dikali apapun hasilnya adalah 0. Jadi kesimpulannya, apabila fungsi konstan tidak melibatkan variabel, ya, maka jika diturunkan maka hasilnya adalah 0. Ya, itu yang nomor kelompok A. Nah, yang B. Nah, yang B adalah jika Hx sama dengan Fx tambah atau kurang Gx, maka H aksen X bisa dilakukan seperti biasa saja, yaitu F aksen X tambah atau kurang G aksen X, ya kan? Ditambah dan kurang. Nah, ini tinggal melihat situasinya, pengertiannya itu maksudnya tambah kurang ini bisa saja Fx tambah kurang Gx tambah kurang Mx dan seterusnya. Artinya banyak sukunya bisa diturunkan per setiap suku, itu maksudnya. Oke, inilah dia dihasilkan. Tetap bagaimanapun juga kita harus berpedoman kepada AXN. Nah, kita lihat di sini ada kan akar pangkat 5 dari X. Maka ini harus dirubah menjadi X pangkat 1/5.
Ini juga 3 per X harus dirubah menjadi 3 pangkat X pangkat min 1. Setelah itu ya tinggal kayak yang tadi. Nah, ini setengah, ini 1 kali setengah, pangkatnya hilang, betul? Tinggal setengah X pangkat 0. Ini juga 2 kali 1/5, berarti berapa? 2 per 5, X pangkat 1/5 kurang 1. Yang ini adalah min 3X pangkat min 1 kurang 1. Diproses-proses dapatlah dia seperti ini, ya kan? Kemudian yang C, dalil rantai. Dalil rantai itu seperti ini. Jika ada suatu fungsi, yaitu Y sama dengan fungsi X di pangkat N, maka cara menurunkannya bisa dilakukan dengan menggunakan dalil rantai, yang mana nanti hasilnya adalah dy per dx, kan itu di sini ada dy per dx kan, dy per dx artinya perubahan y per perubahan x itu sama dengan n kali fx pangkat n kurang 1 dikali dengan turunan dalam pangkat tadi, turunan yang mau dipangkat tadi. Nah, sebagai bukti ini dia. Misalkan U sama dengan Fx, maka du per dx ya otomatis karena tidak ada dia punya rumus, kita bikinlah turunannya adalah f aksen x. Ini kan turunan U terhadap x, berarti f aksen x. Lalu sehingga y pangkat fxn ini, kan gitu, itu digantilah fx tadi apa? U kan, berarti U pangkat N. Maka dy per du, ya seperti biasa, dy per du, Y diturunkan, yaitu ini turunkan, berarti N-nya pindah ke belakang, pangkatnya dikurang 1 gitu kan. Nah, kedua pihak ini akan dijadikan seperti yang namanya rantai lah dia. Karena kita yang mau kita cari adalah dy per dx. Yang kita baru dapat du per dx sama dy per du. Nah, dy per du ini ya, saya kalikan dengan du per dx, oke, dicoret-coretkan dapat dy per dx. Nah, itulah tujuan kita kan. Nah, sekarang dy per du tadi apa? N kali U pangkat N kurang 1 ini dia. Oke, du per dx tadi yang mana? F aksen X. Oke, nah lalu sudah dicoret, tinggal dy per dx N. Nah, U tadi apa? U adalah, mana U tadi? Fx, nah, ini dia. Berarti N ini U kali pangkat N kurang 1, berarti Fx pangkat N kurang 1 kali F aksen X. Itulah yang namanya rumus fungsi yang menggunakan dalil rantai apabila fungsi itu memiliki fungsi terhadap aljabar kan gitu kira-kira. Nah, sebaiknya selanjutnya kita akan masuk lagi nanti yang bagian C. Baiklah, sekarang coba lihat contoh 3. Jika Y sama dengan min 2 kali X pangkat 2 tambah 3X kurang 5 pangkat 4, ditanya carilah Y aksen atau nilai turunan pertama atau fungsi turunan pertamanya. Penyelesaian. Nah, karena ini ada pangkat, mau dibuka pangkatnya mungkin satu kurang kerjaan aja kan, maka teknologi proses aljabar matematika dapat dibuat dengan cara dimisalkanlah U itu adalah sebesar X kuadrat tambah 3X kurang 5. Nah, akibat sebesar X kuadrat tambah 3X kurang 5, maka turunannya adalah du per dx, maksudnya ini diturunkan dia punya X, berarti otomatis pangkatnya turun 2X pangkat 1, ini 1 di sini kan, 1 kali 3, 3 saja, karena X-nya kurang kan, buang 1 0 jadinya, ini konstan, tidak ada hasilnya gitu kan. Lalu dan Y sama dengan A, berarti sudah diganti ini U, berarti Y akan menjadi min 2 U pangkat 4, itu kan. Berarti dy per du, berarti turunkanlah U ini, itu maksudnya. Berarti turunkan tadi 4 kali min 2, ini dia, dikali dengan U pangkat turun 1, kan gitu. Berarti dapat hasilnya min 8 U pangkat 3. Nah, sekarang tujuan kita mencari Y aksen. Y aksen kita bisa menggunakan dalil rantai, karena yang ditanya adalah Y aksen terhadap X, maka dy per dx. dy per dx itu kita olah menjadi dy per du kali du per dx. Seperti yang tadi dicoret tinggal dy per dx kan. Nah, kita lihat ada nggak dy per du di sini? Ada ya, saya udah buat tadi ini kan. Min 8 U pangkat 3 kali du per dx yang berapa? 2X tambah 3. Lalu kita proses. Min 8, masukkan U-nya X kuadrat tambah 3X kurang 5 pangkat 3. Baru kali dengan 2X tambah 3. Nah, lalu sesudah itu kita lihat. Min 8 kali 2X tambah 3. Ini saya tulis saja, nggak mungkin kita pecahkan ini karena kita sudah memproses penyelesaian gitu ya. Nah, inilah hasil daripada turunan pertama fungsi ini. Nah, berikutnya yang D.
jika Hx ya ditemukan sama dengan Fx kali Gx, maka H aksen X, maksudnya ini adalah perkalian dua fungsi, itu cara mencari turunannya adalah dengan menggunakan rumus F aksen X kali Gx tambah Fx kali G aksen X. Bisa ngerti ini dia? Nah, lalu misalkan U itu dimisalkan dengan Fx, kan gitu kira-kira. Lalu V-nya kita misalkan dengan Gx. Dan U aksen turunan daripada U-nya ini yaitu F aksen X. Lalu V aksen adalah G aksen X. Nah, sehingga jadi dipersempit atau diperkecil jadikan penulisannya H aksen X sama dengan ini tadi dia apa? U aksen V ini tambah U V aksen. Itulah proses daripada yang ini tadi, bisa disingkatkan menjadi U aksen V tambah U V aksen. Nah, sebagai contoh 4, jika Hx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5 kali x kuadrat tambah x kurang 1, maka tentukanlah H aksen X. Nah, melihat dari bentuknya, maka saya akan menggunakan UV. Misalkan U atau Fx-nya adalah 2x pangkat 3 kurang 5. Lalu otomatis kita perlu turunan, karena sini ada turunan kan. Nah, diturunkan U aksen seperti tadi, ayo 3 kali 2 6x pangkat 2, inilah U aksennya. Lalu V-nya ini 3 suku ya, berarti V itu adalah Gx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 1, turunkan 2x tambah 1. Nah, keempat ini nanti yang bermain untuk menyelesaikan fungsi aljabar turunan H aksen X ini, kan gitu. Sehingga A aksen X, inilah dia aslinya, ini rumusnya aslinya, F aksen Gx tambah F Gx, G aksen X. Lalu saya ganti U aksen V tambah U V aksen. Oke, U aksen mana tadi? 6x kuadrat. V-nya mana tadi? Ini ya. X kuadrat tambah X kuadrat 1 tambah U. U-nya mana? Ini ya. Kali V aksennya mana? Ini. Ini 2x tambah 1 gitu kan. Oke, kita buka kurung aja. 6x pangkat 4, 6x pangkat 3, min 6x kuadrat. Ini dikalikan 2x pangkat 3 kali 2x, berarti 4x pangkat 4. Ini dikali ini 2x pangkat 3. Ini kali ini min 10x, ini kali ini min 5. Setelah ini diproses, maka ada yang sejenis, maka diperolehlah hasilnya 10x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 10x kurang 5. Itulah turunan daripada fungsi Hx ini. Nah, contoh yang kelima, diketahui Fx sama dengan Ax kuadrat kurang 1 kali X kurang 1. Dan F aksen 1, maksudnya pada fungsi ini diturunkan, dimasukkan nilai 1, diperoleh hasilnya 3. Tentukanlah nilai A itu berapa. Penyelesaian untuk kita telah masing-masing, U-nya adalah Ax kuadrat kurang 1, V-nya adalah X kurang 1, U aksen turunkan 2AX, oke. V aksen turunkan 1 saja, kan gitu, karena ini turunnya kan 1. Baru kita pakai rumus tadi, F aksen S, U aksen V tambah U V aksen. Berarti mana U aksennya tadi? Mana U aksen ini kan? 2AX, kan gitu. Kali V, V-nya X kurang 1 tambah U, U-nya mana ini kan? Nah, kali V aksennya mana? 1, ini dia. Lalu ini saya kerjakan kembali dengan memasukkan 1, kan diminta F aksen 1. Masukkan setiap X-nya angka 1. Oke, ini dia. 2A kali 1, ini dia. 1 kurang 1, 0 ini jadinya ya. Berarti A kali 1 kuadrat kurang 1. Berarti ini hasilnya 0. Maka 0 tambah A kurang 1, itulah yang sama dengan 3. Karena persoalannya adalah F aksen 1 sama dengan 3. Nah, dari sini ditemukanlah A sebesar 4. Itulah namanya proses mencari koefisien dari fungsi yang mau diturunkan gitu. Nah, yang adalah ini dia. Jika Hx ya suatu fungsi ditemukan adalah merupakan fungsi pecahan Fx Gx, maka A aksen X-nya adalah F aksen X kali Gx. Kayak tadi juga samanya, cuma ini tambah, ini kurang. F aksen X Gx kurang Fx kali G aksen X, cuma tambah lagi di sini per Gx kuadrat yang bawahnya. Oke, maka kita misalkan pakai U. U itu Fx, V itu Gx, dan U aksen itu adalah F aksen X, V aksen G aksen X. Sehingga U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nah, lihat contoh yang keenam.
Jika Hx sama dengan 3x kurang 2 per x kuadrat tambah 3, maka tentukanlah H aksen x-nya. Oke, penyelesaiannya kita mana? Kita bikin U-nya. U itu adalah fx ya, sebagai induknya kan fx. Kita buat dalam rumus kita ya. U itu 3x kurang 2, U aksennya turunkan, berarti cuma dapat 3 saja. Berarti V-nya yang di bawah, oke ini ya, V yang di bawah, berarti Gx, x kuadrat tambah 3 turunkan 2x. Lalu keempat macam ini, keempat bentuk ini nanti yang akan menyelesaikan turunan H aksen x. Oke, kita mulai. U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. U aksen, mana dia? 3 kali V, apa? Ini, kurang U, apa? V aksen 2x. Oke, tinggal kita kali 3x kuadrat tambah 9 kurang 6x kuadrat tambah 4x. Ini tetap dipertahankan saja. Ini kita kerjakan 3x kuadrat kurang 6x kuadrat min 3x kuadrat tambah 4x tambah 9. Lalu ditetapkan saja. Nah, inilah hasil turunan pertama dari 3x kurang 2 per x kuadrat kurang 3. Nah, berikutnya contoh 7. Jika Hx 5x kuadrat kurang 3 per 1 kurang 2x tambah x kuadrat, ditanya tentukanlah nilai H aksen min 1. Jadi ini kita lihat dulu mana U-nya kita bikin. Ini yang di atasnya 5x kuadrat kurang 3. Kan gitu. Oke, berarti apa lagi nih? U min 1. Kenapa kita pakai U min 1? Karena kita mau cari turunan nanti ini. Kan gitu. Tapi ini masih belum turun. U min 1. Berarti berapa dia? 5 kali min 1 kurang 3 dapatlah 2. Oke, ini termasuk nanti kita mainkan ini ya. Lalu V. V itu apa tadi? Di bawah kan. 1 kurang 2x per x kuadrat tambah x kuadrat. V min 1, karena kan kita bicara min 1 nanti. V min 1, 1 tambah 2 tambah 1 dapatlah 4. Lalu berikutnya untuk U aksen. U aksen diturunkan ini berapa ini? Kan sudah dapat dari U aksennya berapa tadi? Ini 10x. Kan gitu. Berarti 10 kali min 1 min 10. V aksennya adalah min 2 tambah 2x kuadrat. Tambah 2x. Masukkan min 1 berarti min 2, min 2, min 4. Nah, keempat angka-angka ini 2, 4, min 10, dan min 4 ini akan bermain di saat kita menghitung aksen min 1. Oke, U aksen min 1, ini namanya U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Tetapi tadi kan biasanya kan pakai X ini. Nah, ini sekarang pakai angka min 1. Berarti U aksen min 1 kali V min 1 kurang U kali min 1 kali V aksen min 1 per V min 1 pangkat 2. Oke, U aksen min 1 berapa tadi? Min 10. V min 1 berapa dapat? 4. Kurang U min 1-nya berapa? 2. V aksen min 1 berapa? Mana dia? Min 4. Per V min 1 berapa? V min 1 tadi? 4 dipangkat 2. Maka dihitung min 32 per 16. Hasilnya adalah min 2. Nah, saya rasa itu aja sampai dulu pertemuan kita untuk mempelajari turunan pertama atau diferensial. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya.